kata, tapi saya nggak bisa sebutkan satu persatu saat ini karena akan mengambil banyak waktu. Saya berterima kasih kepada saudara saya. Tadi waktu kita di jalan dia bilang, ambil kesempatan buat teguh. Oke, boleh juga. Dia bilang personal ministry. Terus pada saat saya duduk, datang juga kakaknya. Pas aku di sini aku juga buat personal ministry. Saya bilang, aduh, saya harus ganti lagi pelajaran saya personal ministry karena berapa sahabat waktu saya datang juga bulan Agustus, Fendi udah bersama-sama, masa dia mendengar lagi itu. Terima kasih kepada saudara saya dan kepada juga jemaat di sini. Saya juga mengenal pendeta di sini, pendeta Muskita. Jadi berapa orang yang mengatakan, gereja cepet orang dulu. Enggak saya mau gereja Muskita, pendeta Muskita, karena banyak juga yang saya kenal di sana dengan saudara-saudara saya. Terima kasih kepada Tuhan karena sahabat ini saya bisa bersahabat dengan saudara-saudara di California. Karena minggu depan saya akan kembali lagi ke Colorado. Saya tinggal di New Jersey hampir 30 tahun dan baru 5 bulan saya move di Colorado dan saat ini saya ada di California. Saya senang diskusi sekolah sahabat tadi yang bisa membangun iman kerenan kita dekat kepada Tuhan. Saya ada satu cerita. Cerita ini terjadi di Amerika Serikat. Seorang kakek hidup di suatu perkebunan, di suatu pegunungan sebelah timur negara bagian Kentucky, Amerika, dengan cucu lakinya yang masih muda. Setiap pagi kebiasaan kakek ini membaca Alkitab. Dan cucunya ini senang sekali mengikuti akan apa yang kakeknya lakukan. Pokoknya tiap pagi kakeknya harus di meja dan baca Alkitab. Lalu cucunya begini, kalau begitu saya juga mau belajar. Dia mulai membaca, tapi dia lihat apa yang saya baca, hilang lagi. Terus satu waktu, cucunya ini, cucu lakinya ini datang kepada kakeknya. Dia bilang, kakek, apa sih istimewanya membaca Alkitab? Kakeknya hanya senyum. Dia tidak mau menjawab kepada cucunya ini. Tetapi kakeknya ini terus pergi ke dalam, ke dapur, dan mengambil suatu keranjang arang. Terus cucunya belum dapat jawaban, tapi kakek ini mengambil keranjang, dan keranjang ini kakek bawa dan dia mulai lubangin keranjang ini, keranjang arang. Kita kan tahu semua arang. Dia lubangin. Habis itu dia panggil, "Cu, sini. Bawa keranjang ini ke kali dan ambillah air di sana dan bawa kepada kakek." Cucunya ini begitu, ini kakek ini kenapa ya keranjang? Mungkin tidak bisa, tapi coba aja karena dia ingin mengikuti apa yang kakeknya lakukan dan perintahkan dia pergi. Dia lari-lari mengambil air di sungai. Dia bawa ke kakek, sampai di kakek sudah habis airnya karena keranjangnya kan bocor. Kakeknya bilang ke cucunya, "Cucu, kamu harus lebih cepat lagi. Pergi, kamu harus lari secepatnya dan ambillah air bawa ke sini." Dia lari 1, 2, 3 kali sampai 4 kali sudah. Orang bilang, songos-ngosan orang Manado bilang, tengah tuh anak ini, "Kakek, saya udah capek sekali, percuma kakek. Lihat aja keranjangnya ini. Lubang mana ada bisa air? Tidak mungkin menampung air, kakek." Kakek ini hanya senyum dan dia panggil cucunya mendekati dia dan dia bilang, "Ambil keranjang itu." Dia bilang, "Ya kakek, air tidak bisa menampung di keranjang karena keranjang ini lubang." Kakek bilang, "Lihat baik-baik." Cucunya ini bingung, kenapa suruh lihat? Apakah tidak ada perubahan di keranjang ini? Cucunya dia, "Iya ya kakek." Kakeknya bilang, "Keranjang yang kamu bawa mengangkat air itu, kamu bilang tidak ada gunanya? Berguna sekali cucuku. Lihat keranjang yang kotor, tempat penampungan arang, sekarang apa? Sudah menjadi putih bersih dan sangat menarik." Cucunya mulai, "Iya juga ya.
Nah saudara, dalam cerita ini bagaimana saudara dan saya? Kakek bilang, untuk itu bacalah Alkitab itu berkali-kali dan kamu akan mengerti. Kalau kamu cuma baca sekali, kamu tidak akan mengerti. Tapi apabila kamu baca berulang-ulang, firman itu akan melekat di dalam pikiranmu dan kamu boleh praktekkan dalam kehidupannya. Cucunya terus terdiam. Iya ya. Akhirnya cucunya mulai meyakini yang mana kalau membaca Alkitab itu harus benar-benar berulang-ulang dan harus nunggu. Cucunya dalam keranjang itu menjadi satu pelajaran untuk dia dan untuk saudara dan saya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita bisa memahami cerita dari yang sederhana ini, tapi boleh kita motivasikan dalam kehidupan kita untuk menjadi saluran berkat kepada sesama dan untuk menguatkan iman saudara dan saya. Segalanya, tetapi ketika kamu membaca lagi dan membaca lagi, kita akan mengerti, dan itu juga saya sudah praktekkan. Kalau saya membaca buku Alkitab atau buku Roh Nubuat, kalau cuma satu kali, mau tanya apa sudah. Itulah kayak pelajaran kita sekolah sahabat ini. Guru sekolah sahabat ini kelas kami, waktu dia menerangkan, saya ingat kalau saudara ada membaca renungan pagi-pagi ini, ada kaitannya sekolah sahabat dengan renungan pagi. Nah saudara kasih Kristus, cerita ini sederhana tapi belum motivasi saudara dan saya. Dan saya ingin membaca di dalam Ibrani 6 ayat 11 dan 12 dikatakan, tetapi kamu ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kesabaran cucu kakek ini memberikan motivasi kepada saya dan saudara. Bagaimana kalau kita bertekun di dalam iman dan pelajari firman Tuhan. Sering kita bersungut-sungut di dalam, baik dalam pekerjaan Tuhan, apalagi kalau dalam pemilihan, terus ada sesuatu kita lagi. Tetapi mari lihat kita berulang-ulang mendengarkan bisikan Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita jangan bersungut-sungut. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Marilah kita bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Marilah kita bersungguh-sungguh mempelajari, dan marilah kita bersungguh-sungguh bekerja dengan Tuhan, baik pribadi, jemaat, dan keluarga, atau di mana saja saudara dan saya berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, terlebih jemaat yang ada di sini. Nah, itu pengharapan saya. Amin. Amin.